Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas alur sebuah cerita dari film yang berjudul For a Lost Soldier. Film Belanda yang dirilis pada tahun 1992. Film yang diadaptasikan dari novel autobiografi karya Rudy van Danzig. Ini menceritakan tentang kisah cinta terlarang antara Jerome, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun, dengan Walt, seorang tentara sekutu dari Kanada. For a Lost Soldier adalah sebuah film sederhana dan menyentuh yang digarap dengan apik, terutama dari segi akting pemainnya. Ya, dibutuhkan keberanian ekstra, khususnya bagi pemeran ciliknya Martin Smith, untuk memerankan bocah kesepian yang jatuh cinta dan terlibat secara seksual dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Setting ceritanya adalah di bulan-bulan terakhir sebelum Belanda terbebas dari cengkraman kekuasaan tentara Jerman, di masa kekurangan makanan di Amsterdam akibat perang, yang membuat banyak anak-anak harus dievakuasi ke daerah pedalaman. Begitulah sedikit gambaran dari film ini. Bagaimana kisah pertemuan antara Jerome dan Walt? Apakah cinta mereka akan berakhir bahagia? Jika penasaran, ikuti ceritanya sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya pelatih koreografi tari balet, yang merupakan sosok dewasa dari Jerome. Ia kehabisan inspirasi untuk menciptakan sebuah tema ke dalam tari baletnya, dan ia terlihat emosi kepada murid-muridnya. Jerome agak kesal seolah-olah patah semangat melatih mereka. Saat itu juga, ia menerima undangan untuk menghadiri pemakaman ayah angkatnya yang tinggal di Friesland, yang berlokasi di bagian utara negara Belanda. Dia pun memutuskan pergi. Dan di sana dia melihat anak kecil keluar dari sebuah gereja. Anak itu kencing sembarangan di pekarangan gereja. Meski Jerome melarangnya, ia langsung teringat akan masa lalunya 30 tahun sebelumnya di mana dia melakukan hal yang sama. Dan film pun beralih ke tahun 1944. Ketika tentara Jerman mengalahkan pasukan Belanda yang membuat banyak penduduk Belanda kelaparan di Amsterdam, Jerome diberangkatkan oleh ibunya ke Friesland bersama anak-anak lainnya, di mana kondisinya lebih aman daripada hidup di kota. Mereka pun diberi tanda pengenal agar keluarga angkat mereka nantinya mengenali mereka. Mereka diberangkatkan menggunakan sebuah truk dan berpadat-padatan di dalam. Tengah malam, Jerome ngompol saat tidur. Anak lainnya mengajaknya dan saat itu dia dilecehkan oleh Jan yang nantinya akan menjadi teman akrabnya. Mereka pun tiba di sebuah pedesaan di Friesland. Satu persatu nama mereka disebutkan untuk ikut dan tinggal bersama keluarga baru atau keluarga angkat mereka. Namun Jerome tidak masuk di dalam daftar. Akhirnya ia dibawa oleh seorang pria parubaya untuk tinggal di rumahnya. Jerome pun bertemu dengan istri dan ketiga anak pria itu. Logat dan dialek yang berbeda dari kota dengan daerah pedalaman membuat Jerome sedikit bingung dengan ucapan mereka. Saat itu juga ia diangkat oleh keluarga itu, keluarga yang sederhana, dan Jerome tidak terbiasa dengan keseharian hidup mereka, termasuk berdoa sebelum makan. Jerome tertidur saat mereka berdoa untuk makan malam karena ia kelelahan. Jerome pun tidur bersama Hank, putra dari keluarga itu yang menjadi saudara angkatnya. Jerome ngompol lagi dan ikut membasahi Hank. Hank marah dan mengadukannya kepada ibunya. Paginya Jerome merasa kesal dan duduk di tepi sungai. Ayah angkatnya pun datang menghiburnya dan memberi celana ganti kepadanya sambil menunjukkan di mana kamar kecil berada. Seperti pada umumnya, anak yang biasa tinggal di kota pasti merasa aneh saat mereka tinggal di pedalaman. Begitu juga sebaliknya. Selain ngompol di tempat tidur, saudara angkatnya juga heran melihat kebiasaan yang dilakukan oleh Jerome. Ia dibawa oleh Hank menaiki perahu kecil untuk menangkap belut di sungai. Jerome disuruh mendayung perahunya dan ia kewalahan melakukannya. Jerome ditugaskan untuk menangkap belut buat keluarga mereka. Di hari Minggu, Jerome pun diajak ke gereja dan bisa dibilang keluarga angkatnya keluarga yang taat beragama, termasuk ayah angkatnya. Tiap malam ayah angkatnya membacakan Alkitab buat anak-anaknya. Namun tak pernah memaksakan Jerome untuk mengikutinya, karena Jerome terlahir di tengah keluarga yang menganut doktrin Marxisme. Sekitar beberapa hari tinggal di sana, ia kembali merindukan orang tuanya. Suatu malam ia sebel dengan perbuatan ibu angkatnya dan ia meminta pulang. Ayah angkatnya mempersilahkan ia pulang kalau ia mau pulang menggunakan perahu kecilnya. Saudara angkatnya pun menertawakannya. Makin kesal, Jerome keluar dari rumah dan bermalam di kandang sapi mereka. Esok paginya, ia terbangun mendengarkan Hank dan ayah angkatnya membantu sapi mereka melahirkan.
Meski agak kesusahan, ayahnya tak memaksa Jeron untuk membantunya. Ia malah memberanikan Jeron untuk memegang sapi yang baru pertama kalinya ia lakukan. Jeron tetap mendapatkan pendidikan yang dilakukan di sebuah gereja. Di sana ia bertemu dengan Jan dan anak-anak lainnya. Jan mengajak Jeron untuk pergi bermain bersamanya. Jan berniat untuk kabur dan mengajak Jeron melarikan diri. Namun Jeron tak mau melakukannya karena menyadari kondisi yang terjadi saat itu. Atau mungkin hidupnya di sana tak seberat dengan kehidupan Jan yang katanya setiap hari membersihkan kotoran sapi. Suatu malam, ibu angkatnya memandikan mereka bergantian. Hank mengajak Jeron melihat tubuh saudari angkatnya itu. Namun Jeron kurang tertarik melihatnya. Karena begitu rindunya, Jeron mencoba menulis surat buat orang tuanya. Namun ia tidak pernah berhasil mengirimkannya hingga 1 tahun pun berlalu. Tepatnya di tahun 1945. Jeron dan saudara angkatnya berjalan di tepi sungai. Jeron melihat sebuah pesawat hancur yang tenggelam di tengah sungai. Ia pergi mendekatinya tanpa memberitahu saudaranya. Niat besarnya ingin mengecek pesawat itu kalau ia bisa memperbaikinya dan pulang menggunakan pesawat itu. Namun Hank melihatnya dan menghalanginya pergi ke sana. Karena tak mungkin juga Jeron bisa berenang ke sana. Hank dan saudari angkatnya memarahi dia karena hal itu membahayakan. Esok harinya, Jeron mengajak Jan melihat pesawat itu dan mereka diam-diam pergi menggunakan perahu kecil yang digunakan Jeron untuk menangkap belut. Sampai di sana, Jan mencoba menyelam ke bawah pesawat itu memeriksa keadaannya. Namun, pahanya terluka katanya karena digigit belut. Mereka pun langsung pergi menuju daratan. Di daratan, mereka berbaring di tengah semak-semak sambil menunggu pakaian mereka yang sedang dijemur. Jeron terpesona melihat tubuhnya Jan yang lagi tertidur dengan telanjang bulat termasuk kebaluannya. Saat Jan terbangun, Jeron pura-pura mengalihkan pandangannya. Jan langsung mengenakan celana dalamnya dan meminta Jeron untuk cepat-cepat pulang. Ia memaksa Jeron untuk bangkit. Jeron terjatuh saat Jan menarik tangannya untuk berdiri. Jeron melawan Jan karena telah menjatuhkannya. Jan pun melawan dia balik dan mereka bergulat sejenak. Jan terangsang dan merasa enak saat menahan Jeron. Ia menggesek-gesekkan selangkangannya ke tubuhnya Jeron. Jeron berhasil membalikkan dia. Jan bertanya apakah burungnya Jeron bisa menegang. Jeron menjawabnya ya, tentu saja. Tiba-tiba Hank muncul dan marah-marah karena ia sudah capek mencari-cari Jeron dari tadi. Dan mereka pun pulang bersama-sama. Malamnya Jeron tak bisa tidur, bisa jadi karena takut ngompol lagi. Saat itu ia meraba-raba tubuhnya Hank yang tertidur pulas di sampingnya. Tak lama mereka mendapat kabar bahwa Belanda akhirnya mendapatkan kebebasan. Kabarnya pasukan tentara Kanada berhasil mengalahkan dan mengusir semua tentara Jerman. Semua masyarakat di sana berbahagia sambil meneriaki kemenangan, termasuk Jeron yang ikut menaiki truk tentara Kanada itu. Di sanalah ia bertemu dengan Walt, salah seorang dari tentara itu. Walt terpanah melihat Jeron. Walt dan pasukannya pun mendirikan kemah mereka di sekitaran desa itu. Jeron dan Jan berdiri di sana melihat-lihat mereka. Tak lama, Jan dijemput oleh bapak asuhnya untuk pulang, dan Jeron masih di sana berdiri sendirian sambil menatapi Walt yang terlihat begitu kekar. Walt datang mendekati dia dan memberikannya sebungkus coklat. Jeron menerimanya dan ia langsung pergi. Perayaan pun berlangsung hingga malam. Walt dan pasukannya mempersembahkan sebuah pertunjukan untuk menghibur masyarakat di sana. Mereka pun lanjut berpesta, berdansa dan minum-minum. Bukan seperti Jan yang mencoba minum dan merokok. Jeron memilih untuk minum Coca-Cola saja. Ia selalu memperhatikan Walt dan ia kagum terhadapnya yang asik menari dengan yang lainnya. Karena kagumnya, ia menunggu pesta sampai selesai dan saat itu semua orang sudah pulang. Walt mengajari Jeron menari bersamanya. Beberapa hari kemudian, Walt mengendarai mobil jeepnya untuk menemui temannya. Ia melihat Jeron berjalan sendirian dan mengajak Jeron menumpanginya. Jeron sedikit jual mahal dan Walt tetap membujuknya. Jeron akhirnya menaikinya dan mereka pun berkenalan di sana. Jeron pun dibawa menemui teman-temannya. Di sana, Walt langsung membantu mereka menangani sebuah truk yang rusak. Sembari menunggu, Jeron berjalan melihat-lihat tempat itu dan tiba-tiba hujan pun turun. Walt mencari-cari dia dan menemuinya berteduh di belakang tempat itu. Walt berkata ia harus mengantar Jeron pulang berjalan kaki karena jeepnya dipakai oleh teman-temannya. Saat itu mereka terlihat akrab, apalagi di saat Jeron bersandar di pundaknya Walt.
Here.